mempresentasikan proposal tugas izin share screen deh, Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Oke, sebentar Pak. sudah Bu. Oke, tugas akhir oleh Mami Nur Sepriani, NIM 2024-03-024, dengan judul Analisis Manajemen Komunitas Belajar di Sekolah Dasar. Adapun bab 1 pendahuluan latar belakangnya, Kemendikbudristek telah mengeluarkan kebijakan untuk mereformasi sistem pendidikan Indonesia melalui program Merdeka Belajar. Salah satu strategi yang sudah Dikbudristek sebagai dukungan untuk implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri adalah komunitas belajar. Komunitas belajar di satuan pendidikan dihierarki ruang diskusi dan belajar bersama. Dalam komunitas belajar diperlukan suatu manajemen yang baik untuk pengelolaannya. Berdasarkan observasi dengan Kepala Sekolah SDN 4 Bati Gede Nalum Sari Jepara, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana manajemen yang dilaksanakan dalam komunitas belajar Lentera Ilmu SDN 4 Bati Gede Nalum Sari Jepara, manajemen yang efektif, kegiatan komunitas belajar di sekolah dasar tidak akan dapat berjalan dengan optimal dan sulit mencapai tujuan atau harapan. Adapun penelitian sebelumnya yang pertama oleh Rira Meutia tahun 2020 komunitas belajar dalam pemanfaatan platform Merdeka Mengajar terhadap implementasi kurikulum Merdeka. Yang kedua oleh Rafiqatul Husna tahun 2023 dengan judul Pengaruh Komunitas Belajar Terhadap Kemampuan Pedagogik Guru di Ikatan INTK Bekasi. Penelitian yang ketiga oleh Suesti Rahayuningsih et al. Tahun 2023 dengan judul Peningkatan Kompetensi Guru dan Membangun Budaya Belajar Berkelanjutan melalui penelitian yang keempat oleh Inka Herlita tahun 2024 dengan judul Peran Komunitas di Sekolah Dasar dalam Mengembangkan Kompetensi Guru. Penelitian yang kelima oleh Evi Rizky Salamah et al. Tahun 2020 dengan judul Membangun Budaya Belajar Melalui Komunitas Belajar dalam Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik. Fokus dan lokus penelitian saya, fokusnya yaitu pada manajemen komunitas ilmu di SDN 4 Bati Gede Nalom Sari Jepara dan faktor pendukung penghambat pelaksanaan belajar lentera ilmu di SDN 4 Bati Gede Nalom Sari Jepara. Adapun lokus penelitian di SD Negeri 4 Bati Gede Nalom Sari 3 RW 4 Kecamatan Nalonsari Kabupaten Jepara. Pertama yakni bagaimana manajemen komunitas belajar lentera ilmu di SDN 4 Bati Gede Nalonsari Jepara. Dan yang kedua adalah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan komunitas belajar lentera ilmu di SD Negeri 4 Bati Gede Nalonsari Jepara. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen komunitas belajar lentera ilmu di SDN Pansari Jepara, serta untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan komunitas belajar lentera negeri 4 Bati Gede Naumsari Jepara. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis, yakni manfaat khususnya mengenai implementasi manajemen komunitas belajar di sekolah dasar, serta dapat memberikan tambahan wawasan dan memperluas bidang pendidikan. Dan manfaat praktisnya untuk guru mengembangkan komunitas belajar sebagai wadah atau ruang kolaborasi, untuk sekolah sebagai masukan serta acuan kepala sekolah dalam mengimplementasikan manajemen komunitas belajar, dan untuk dinas pendidikan sebagai masukan dalam upaya penguatan komunitas belajar di setiap satuan pendidikan. Yang kedua adalah bab 2 kajian pustaka. Pustaka dari implementasi. Saya ambil dari Pratama et al. Tahun 2023, Rosat 2019, dan Salim Saribi
2022. Berdasarkan pengertian dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan suatu kegiatan, aksi, tindakan yang terperinci untuk mencapai tujuan kegiatan. Kajian pustaka mengenai manajemen diambil dari Hapsari et al. Tahun 2021, 2018, Jakaria 2022, dan Sari DKK 2022 didapatkan kesimpulan bahwa tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian atau pengawasan suatu kegiatan organisasi sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan yang ditentukan atau diharapkan. Kajian pustaka komunitas belajar diambil dari STEK tahun 2022, Abdul Fattah Nasution 2023, dan Rahayu Ningsih 2023. Yang didapat adalah komunitas belajar merupakan kelompok guru dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan untuk belajar bersama, kolaborasi bersama dalam mempelajari dan mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan tujuan meningkatkan kompetensi guru serta membangun budaya sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Kajian penelitian sebelumnya, penelitian oleh Rahma Utami tahun 2022 dengan judul Implementasi Manajemen. Penelitian yang kedua oleh Siti Rahma Ismiaton dengan judul Implementasi Manajemen Kurikulum di Sekolah Desa. Penelitian yang ketiga oleh Abdul Fattah Nasution tahun 2023 dengan judul Konsep dan Implementasi Kurikulum. Penelitian yang keempat oleh Upi Elo Endang Rasman et al. Tahun 2023 dengan judul Implementasi Manajemen Pembelajaran Proyek Berbasis Kurikulum Merdeka di Lembaga PAUD. Tahun 2024 dengan judul Manajemen Program Komunitas untuk Peningkatan Kompetensi Pedagogi Guru. Tabel persamaan perbedaan dan orisinalitas. Yang pertama oleh peneliti Rahma Utami dengan judul Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Persamaannya penelitian dilakukan sama-sama implementasi manajemen. Perbedaannya adalah penelitian saya lebih menekankan ke implementasi manajemen. Penelitian Utami perbedaannya menekankan pada implementasi manajemen sumber daya manusia. Untuk penelitian orisinalitas saya, yang saya fokuskan adalah implementasi manajemen komunitas belajar. Penelitian yang kedua oleh Siti Rahma Ismiaton dengan judul penelitian Implementasi Manajemen Kurikulum di Sekolah dengan persamaan, yakni sama-sama meneliti tentang implementasi manajemen di sekolah dasar. Perbedaannya, pada penelitian Siti Rahma Ismiaton menekankan pada implementasi manajemen di sekolah dasar, sedangkan orisinalitas saya pada implementasi manajemen komunitas belajar di sekolah dasar. Penelitian yang ketiga oleh Abdul Fattah Nasution et al. Dengan judul Konsep dan Implementasi Kurikulum Merdeka. Ya, ini sama-sama meneliti tentang implementasi. Perbedaannya, penelitian dilakukan lebih menekankan pada implementasi memfokuskan pada implementasi manajemen komunitas belajar. Yang keempat, penelitian oleh Rasman et al. Dengan judul Implementasi Manajemen Pembelajaran Proyek Berbasis Kurikulum Merdeka di Lembaga PAUD. Dengan meneliti tentang implementasi manajemen. Perbedaannya menekankan pada manajemen pembelajaran. Di orisinalitas penelitian saya, yakni memfokuskan pada implementasi manajemen belajar di sekolah dasar. Penelitian yang terakhir oleh Joko Arifin dan Muhanif dengan judul Manajemen Program Komunitas Belajar untuk Peningkatan Kompetensi Pedagogi Guru. Persamaannya sama-sama meneliti tentang manajemen program komunitas belajar. Pada penelitian Joko Arifin dan Muhanif, menekankan pada pengaruh kegiatan komunitas belajar dalam peningkatan kompetensi pedagogi. Orisinalitas penelitian saya memfokuskan pada implementasi manajemen komunitas belajar di sekolah dasar.
Kerangka berpikir manajemen komunitas belajar terdiri dari perencanaan komunitas belajar, pengorganisasian komunitas, pelaksanaan komunitas belajar, dan evaluasi komunitas belajar. Bab 3, metode penelitian. Metode yang akan saya gunakan menggunakan model penelitian kualitatif yang diambil dari Creswell tahun 2000, Pioner tahun 2016, dan Sarosa tahun 2021. Adapun jenis penelitian studi kasus dari Viantika tahun 2022, Ramdan 2021, dan Rosinda 2021. Lokasi SD Negeri 4 Beti Gede, Jalan Sreni Indah Beti Gede, RT 3 RW 4 Nalum Sari Jepara, dan waktu pelaksanaan insya Allah bulan Maret 2025. Adapun data dan sumber data, data primer terdiri dari kepala sekolah, belajar, guru kelas, dan guru mata pelajaran. Data sekunder diambil dari buku profil dan struktur organisasi SD Negeri 4 Nalum, SK struktur organisasi komunitas belajar SD Negeri 4 Nalum SD Negeri 4 Beti Gede Nalum Sari Jepara, buku pedoman program komunitas belajar, foto dokumentasi kegiatan komunitas belajar, dan notulen hasil kegiatan komunitas belajar SD Negeri 4 Beti Jepara. Adapun pengumpulan data terdiri dari observasi yang nanti akan sudah disiapkan lembar instrumen wawancara, dan yang ketiga adalah dokumentasi yang terdiri dari dokumentasi. Analisis data penelitian saya, langkah-langkah analisis menggunakan model Miles dan Huberman 1984 melalui 3 tahap. Menurut Murdianto 2020, pada buku Murdianto 2020, tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah reduksi data. Diperoleh dari hasil wawancara dengan informan terkait penelitian. Yang kedua, data disajikan dalam bentuk uraian teks, serta yang ketiga adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Hasil berupa hasil analisis dan deskripsi implementasi manajemen belajar SDN 4 Beti Gede Nalumsari Jepara. Keabsahan data mengambil triangulasi sumber, yakni memeriksa data yang diperoleh dari beberapa sumber, terdiri dari ketua komunitas, guru kelas, dan guru mapel. Kemudian triangulasi teknik dengan mengecek data terhadap sama dengan teknik yang berbeda, yang terdiri dari observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Terima kasih. Demikian presentasi saya, Bapak dan teman-teman. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih Bu Mami. Mohon diangan dulu ya, di eh, hilangkan dulu kan apa eh, PPT-nya dihilangkan dulu ya, sudah ya. Mohon, Ya, terima kasih Bu mohon. Mami sudah baik ya presentasi eh, penelitiannya. Mungkin coba sebelum sebelum saya barangkali masukan dari teman-teman dulu, nanti setelah itu baru saya coba dibalik dulu biar biar ada variasinya. Silahkan teman-teman memberi masukan tentang penelitiannya Bu Mami. Bu Mami nggih, tentang komunitas belajar di SD-nya. Monggo saya. Boten, Pak. Boten, Pak. Bu, Di sana, berapa? luar. Itu bukan di SD saya. Di luar D-nya Bu Mami Nggih, nggih, nggih. juga Di luar ya, saya dapat nggak tahu info ya. kalau tesis itu tidak boleh di SD-nya sendiri, Pak. Jadi saya mencari SD yang Ya, ada progres di komunitas belajar. ya, Di yang perlu saya saya, ambil ini ya, di saya tegaskan pegunungan, kembali ya. Pak. Ya, Nggih, kalau yang namanya penelitian kualitatif itu nggih. diambil sekolah yang dipandang memiliki prestasi, sehingga nanti hasilnya bisa direplikasi atau ditiru oleh SD lain. Ya. Kalau
sekolahnya sama-sama saja kan tidak ada tidak ada aspek yang diambil segi positifnya gitu ya. Jadi memang sudah betul ini ya diambil di sekolah lain sehingga lebih lebih objektif dan sekolah itu dipandang memiliki komunitas belajar yang cukup baik begitu ya. Monggo Iya, Pak. silakan. Betul, Pak. Oke. Yang lain silakan. Monggo Pak Doni di Tandu, monggo yang mau tanya. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Dari teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan proposal tesisnya, Inten, ada yang mau bertanya atau tidak? Kalau tidak ada, coba saya beri masukan ya Hmm. Bu Mami ya. Ini untuk judulnya ya, Oke. judulnya untuk penelitian kualitatif ya, model kualitatif. Metodenya tadi kan studi kasus. Itu bisa ditambahi dalam kurung studi kasus di SD mana, begitu ya. Oke. Tuh. Terus masukan yang kedua untuk rumusan masalah. Tadi kan Oke. ada dua ya tadi ya, Iya, ada dua. Pak. Bisa ditambah satu. Bagaimana, misalnya, eh, bagaimana solo, bagaimana solusi, ya, solusi, ya, bagaimana solusi eh, atau pemecahan masalah menghadapi kendala yang muncul. Tuh. Tadi kan belum belum ada solusinya tadi belum ada kan itu kan. Belum. Belum, Nah, Pak. sehingga nanti kan pembaca akan tahu kalau punya masalah seperti ini ya jalan keluarnya seperti apa gitu ya. Jadi kan sekarang ini kan Bu Mami kan belum tahu. Jadi setelah nanti Tahu. masuk masuk ke lapangan sesuai dengan rumusan masalah itu, mulai rumusan masalah pertama, rumusan masalah kedua, dan rumusan masalah ketiga. Jadi rumusan masalah ini kan kalimat pertanyaan, ya kan Bu? Oke. Kalimat pertanyaan itu kan perlu jawaban. Jawabannya kan Oke. dituang, dideskripsikan pada bab 4. Oleh karena itu, nanti Bu Mami mencari jawabannya tadi rumusan masalah pertama, rumusan masalah kedua, dan rumusan masalah ketiga. Lah jawabannya itu dituangkan pada bab 4. Empat. Begitu ya. Jadi Baik, Pak. ada tiga. Tiga. Kalau rumusan masalah tiga, tujuannya kan juga disesuaikan menjadi apa? Tiga. Nah. Begitu ya. Oke. Oke, Pak. Tuh. Terus untuk tadi eh, untuk itu ya keabsahan data, keabsahan data. Oke. Nanti dibaca kembali di bukunya Sugiono tentang penelitian kualitatif yang subbabnya eh, keabsahan data, ya. Keabsahan data. Jadi keabsahan data itu di antaranya yang pertama tadi kan triangulasi gitu loh Bu ya. Hanya Oke. triangulasi itu yang pertama ya. Triangulasi itu ada tiga biasanya tuh. Triangulasi sumber sumber itu artinya Oke. sumber data itu diambil dari beberapa orang, dari kepala sekolah, dari guru, dari orang tua, dari dari murid. Itu namanya triangulasi sumber. Dengan sumber yang bervariasi itu kan menambah kepercayaan pembaca. Begitu ya, kalau hanya satu sumber kan belum tentu dipercaya. Itu namanya triangulasi sumber.
Terus berikutnya triangulasi Teknik. eh, Tek, metode atau teknik. teknik. Ya, triangulasi metode atau teknik. Yaitu cara pengambilan data yang menggunakan bermacam-macam metode maupun teknik, yaitu misalnya metode wawancara, metode observasi, Observ. metode analisis Dokumentasi. dokumen, gitu ya, itu kan bervariasi. Dan yang ketiga, itu namanya triangulasi waktu. Ya, di pengambilan data dilakukan pada mungkin pagi hari, ya, siang hari, atau sore hari. Gitu. Jadi itu namanya triangulasi ya. Di Bu Mami bisa memilih, bisa hanya dua nggak apa-apa. Waktu tuh jarang dipakai, gitu ya. Tadi Terus sudah sumber sama teknik, Pak. ayo itu makanya. Yang So, kalau ya dua cukup cukup ya. Sumber cukup, teknik oke. sudah cukup. Oke. Terus berikutnya itu kan eh, keabsahan data yang namanya triangulasi. Yang kedua triangulasi yang ber yang namanya itu peningkatan tekunan. Gitu ya. Mari cari Oke. Sugiono dijelaskan dulu. Eh, triangulasi ketekunan adalah menurut siapa? Begitu ya. Oke. Ya, terus dalam penelitian saya, ya, dalam penelitian saya Ya. menggunakan triangulasi ketekunan dengan cara apa? Nanti dijelaskan juga ya. Tuh. Oke, Pak. Terus berikutnya mungkin triangulasi eh, perpanjangan pengamatan. Tuh. Itu artinya dijelaskan ya, Oke. perpanjangan pengamatan menurut siapa, gitu ya. Terus 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 di dalam penelitiannya Bu Mami, perpanjangan waktu dalam penelitian saya dengan cara apa? Jadi kalau pengamatannya lama itu kan lebih dipercaya loh, Bu. Jadi Oke. penelitian Bu Mami itu mulai bulan apa sampai bulan apa. Karena Tadi Maret kualitatif, sampai Agustus itu kecepatan, Pak, kalau kualitatif, Pak. Maret sampai Agustus Agustus. rencana, Pak. Nah, ya Tadi nanti sudah. nanti lihat lagi ya. Jadi nanti Oke. kalau misalnya Bu Mami, misalnya itu 3 semester, karena ini paling lambat kapan, gitu kan? Kalau dilihat dilihat dari timelinenya atau jadwalnya, gitu kan nanti ya. Karena di dalam penelitian kualitatif itu makin lama melakukan pengamatan, itu makin dipercaya oleh pembaca. Kualitatif hanya 2 minggu itu kan ya kecepatan tuh. Gitu Dan ya. kecepatan, oke. Makanya itu ya, itu namanya keabsahan data. Keabsahan data itu artinya pengambilan data itu dapat dipercaya. Absah itu percaya ya percaya atau reliable begitu Bu ya. Tuh. Oke, Terus Pak. untuk ya nanti untuk penelitiannya Bu Mama ini kan menggunakan manajemen ya, Oke. ditolong dimasukkan fungsi-fungsi manajemen yang dipakai, fungsi manajemennya siapa. Itu kan banyak kan, ada yang fungsi manajemen menurut Tyler, menurut Charles, menurut tokoh yang lain. Kan ada planning, mesti ada Oke. planning, Oke. terus organizing, ya, controlling, Controlling. itu kan macam-macam, itu Oke. variasinya banyak ya dia. Masing-masing tokoh manajemen tuh berbeda-beda mengungkapkan fungsi-fungsi manajemen. Ada yang hanya 3, ada yang 4, ada yang 5. Oleh karena itu nanti Bu Mami pilih salah satu saja fungsi manajemen yang dipakai apa. Yang jelas itu secara garis besar fungsi manajemen itu kan ada 3, Oke. yaitu
perencanaan, ya kan, Oke. pelaksanaan, evaluasi. Itu kan tiga. Tapi kan ada variasinya, ada koordinasi, ya kan, Oke. ada yang controlling dan Oke. sebagainya. Ada yang ada yang lain selain itu, ada yang namanya eh, selain controlling, terus evaluating, itu ada istilah lagi yang berbeda dengan yang lainnya. Enggak apa-apa, yang penting diambil salah satu tokoh yang mencetuskan gagasan fungsi manajemen saja. Harus konsisten ya kalau menggunakan Tyler ya Tyler semua. Kalau Oke. kalau Packer Packer semua gitu ya. Jadi Bu Mami bisa bisa menjelaskan beberapa fungsi manajemen menurut siapa saja. Tapi diambil satu, salah satu pakai yang mana. Begitu ya sebagai pedoman gitu. Bu. Nah, begitu dari saya. Mungkin tambahan, monggo silakan. Cukup? Bu Mami, monggo silakan kalau masih ragu-ragu. Kalau mau Betul. bertanya. Sampun Bapak, terima kasih atas saran dan evaluasi proposal saya. Ya, semoga berhasil ya nanti. Yang penting Doanya. anu, diperdalam ya. Oke. Namanya proposal itu kan rancangan ya. Berikutnya Rancangan. tinggal nanti tinggal misalnya membuat membuat instrumen kan belum kan? Instrumen wawancara. Instrumen sudah. Di webnya saya sudah ada lembar observasi dan lembar wawancara. Ya bagus ya. Nanti kalau wawancara ya jangan sampai lupa menggunakan HP ya, kan ada Oke, oke. perekam itu kan. Untuk Nanti merekam. ya merekam terus nanti ditranskrip ya, ditranskrip rekamannya itu. Dia nanti Oke. lebih hidup bahwa itu merupakan penelitian kualitatif. Begitu Bu Mami ya, terima kasih sudah Makasih, berhasil, Pak. sudah berupaya untuk membuat sebaik-baiknya. Semoga tetap semangat ya Bu Mami. Amin. Monggo saya kembalikan Makasih, ke Pak. Pak Doni. Nggih. Monggo Terima Pak kasih, Doni. Bapak, teman-teman. Mohon maaf Nggih. kalau ada kekurangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mami sudah mempresentasikan proposalnya. Untuk kesempatan berikutnya, Bu Dwi Anis Fitriani. Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak Doni. Mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Sudah nampak Bapak Ibu? Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Gunawan Setiadi selaku dosen dalam mata kuliah seminar rancangan tugas akhir beserta teman-teman kelas C eh, Universitas Muria Kudus. Pada malam hari ini saya akan memaparkan proposal seminar rancangan tugas akhir saya yang berjudul Penggunaan Video Animasi terhadap Minat Literasi Siswa kelas 6 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi cerita di SD 2 Tanjung Rejo. Latar belakangnya yaitu kemampuan literasi penting untuk dimiliki siswa. Di era digital, aktivitas literasi siswa semakin tergantikan dengan aktivitas digital lainnya. Hal ini menyebabkan rendahnya kemampuan literasi siswa. Berdasarkan observasi dan wawancara, literasi siswa kelas 6 di mata pelajaran Bahasa Indonesia materi cerita masih pada kategori cukup.
Hal ini hal tersebut dibuktikan bahwa sebagian siswa belum, maaf Bapak ada kendala. Hal ini dibuktikan bahwa sebagian siswa belum menunjukkan antusias, kemudian rasa senang dan rasa tertarik dan berinisiatif. Penggunaan media video animasi dipilih karena tidak hanya menghibur, animasi juga efektif dalam menyampaikan informasi kompleks dengan cara sederhana dan menarik. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian Putri dan Fahri tahun 2023, kemudian penelitian Putri dan kawan-kawan tahun 2023, dan penelitian Imawati 2022 yang menunjukkan adanya eh, video pembelajaran ini dapat meningkatkan literasi kemampuan siswa. Sehingga perlu diadakan penelitian tentang penggunaan video animasi terhadap minat dan hasil belajar literasi siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi cerita. Adapun rumusan masalah dalam proposal saya yang pertama adalah apakah penggunaan video animasi dapat meningkatkan minat literasi siswa kelas 6 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi cerita di SD 2 Tanjung Rejo. Kemudian yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat literasi siswa kelas 6 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi cerita di SD 2 Tanjung Rejo. Kemudian adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis penggunaan video animasi terhadap minat literasi siswa kelas 6 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi cerita di SD 2 Tanjung Rejo. Kemudian yang kedua untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat literasi siswa kelas 6 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi cerita di SD 2 Tanjung Rejo. Kemudian manfaat, ada manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pendidikan. Kemudian manfaat praktis, ada bagi kepala sekolah, bagi guru, siswa, dan orang tua siswa. Kemudian tinjauan pustaka, ada tiga yaitu tentang media pembelajaran video animasi, yang kedua minat belajar, kemudian literasi. Adapun pada media pembelajaran, saya ambil menurut Ganye dan Bridge dalam Arsyad, kemudian menurut Munadi dalam Nurdiansyah tahun 2019, kemudian Kustandi dan Sucipto pada tahun 2022, sehingga dapat diketahui bahwa media adalah alat-alat yang dapat menghantarkan pesan atau informasi dari guru kepada siswa yang dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian tentang, yaitu yang kedua tentang jenis-jenis media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, dan media video animasi. Yang selanjutnya ada minat belajar. Adapun pengertian minat, saya ambil menurut Santrok tahun 2012, kemudian Iskandar tahun 2012, dan menurut Nasar tahun 2014. Yang dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah suatu kecenderungan atau dorongan dalam diri individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman melalui proses belajar yang dapat muncul dari rasa ingin tahu, keinginan untuk mengembangkan diri atau ketertarikan terhadap suatu topik atau bidang tertentu. Adapun indikator minat belajar yaitu tampak rajin dalam belajar, yang kedua tekun dalam belajar, yang ketiga rajin dalam mengerjakan tugas, yang keempat memiliki jadwal belajar dan disiplin dalam belajar. Kemudian literasi, literasi
Saya ambil dari Kusnandar tahun 2019. Literasi adalah istilah umum yang merujuk pada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada beberapa manfaat literasi dan cakupan literasi. Untuk penelitian yang relevan, yang pertama pada penelitian Siddiq et al. Tahun 2022, penggunaan media video pembelajaran dapat meningkatkan minat dan keterampilan membaca siswa pada materi sumber dan bentuk energi di kelas 3 SD. Yang selanjutnya ada penelitian Nurdiana dan Santika tahun 2021, penelitian Widiantari dan Yudhistira tahun 2023, penelitian Putri dan Ahmad tahun 2023, dan Aulia dan Munaja tahun 2002, lalu penelitian Imawati dan Imawati ZA dan Imam Supardi tahun 2022, kemudian penelitian Pratama dan Nugraha tahun 2020. Adapun metode penelitiannya untuk tempat ada di SD2 Tanjung Rejo. Waktu insya Allah dilakukan pada bulan Februari sampai Juli tahun 2025. Kemudian subjeknya adalah siswa kelas 6 SD2 Tanjung Rejo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lalu objek dalam penelitian ini adalah minat belajar siswa dari kegiatan literasi menggunakan video animasi. Kemudian pengumpulan data ada 3 cara, yaitu observasi dengan instrumen penelitian lembar observasi, kemudian wawancara dengan instrumen penelitian daftar pertanyaan wawancara, lalu dokumentasi dengan gambar dokumentasi. Adapun analisis data yang dilakukan, yang pertama dengan reduksi data, yang kedua penyajian data, lalu ditarik kesimpulan. Adapun keabsahan data, yang pertama ada uji kredibilitas yang dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, kemudian meningkatkan ketekunan, dilakukan triangulasi, analisis kasus negatif, kemudian menggunakan bahan referensi dan mengadakan member check. Yang kedua ada uji transferability. Yang ketiga ada uji reliabilitas atau pengujian dependability. Yang keempat ada uji objektivitas atau pengujian confirmability. Daftar pustaka dan terima kasih. Demikian Bapak presentasi proposal seminar tugas akhir saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi Anis ya. Panggilannya Bu Dwi atau Bu Anis? Sama benarnya Pak, Budwi saja Gimana? Pak, Budwi Sama saja. saja. Ya. Bu apa? Bu Anis saja. Ya. Tolong dihilangkan dulu Bu PPT-nya. Oke. Ya. Langsung saja ya. Ini Oke Pak. untuk Bu Anis memang ini berbeda dengan miliknya Bu Mami ya. Jadi kalau Bu Anis ingin seperti ini, sebetulnya ada dua kemungkinan ya. Jadi kalau kualitatif itu tidak bisa seperti itu, Bu. Jadi kualitatif itu hanya cerita, ya, karena cerita. Iya. Jadi kalau Bu Dwi ini kan ingin menguji, ya, ingin menguji apakah dengan satu cara atau metode itu kira-kira berhasil atau tidak. Jadi kalau seperti ini, itu ini adalah penelitian kuantitatif. Nah, kuantitatif itu eh, ada 3, tapi yang pembelajaran itu ada 2, yaitu kuantitatif eksperimen dan kuantitatif penelitian dan pengembangan. Saya ulangi lagi ya. Jadi kuantitatif eksperimen atau kuantitatif penelitian dan pengembangan. Nanti bisa
bisa pilih nanti atau besok pagi saya beri contoh proposalnya ya. Proposalnya Berarti ini masuknya kuantitatif ya, Pak ya? ya kuantitatif karena ingin menguji ya, menguji Mengaruh. cara atau metode yang digunakan. Jadi ini saya beri contoh dua proposal kuantitatif eksperimen dan proposal kuantitatif penelitian dan pengembangan. Dengan contoh itu mungkin Bu Dwi kan bisa mengambil langkah saya tepatnya yang mana. Berarti kalau yang eksperimen, ya misalnya kalau eksperimen itu harus ada metode yang digunakan. Misalnya demikian. Misalnya pengguna apa penggunaan metode discovery learning berbantuan video apa tadi ya untuk meningkatkan hasil belajar dan minat belajar gitu. Gitu ya. Jadi nanti tinggal milih penggunaan titik-titik ya. Penggunaan titik-titik dengan bantuan video tadi ya untuk meningkatkan itu ada tesnya nggak itu? Ada Hanya pakai wawancara kemampuannya dan enggak? observasi, Pak. Kalau 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 wawancara observasi sudah nggak dipakai itu karena itu milik kualitatif gitu loh. Gitu. Kuantitatif. Jadi Ya nanti kita bahasa nanti Indonesia kan pakai, ada nilainya. Dan nilainya ya, enggak itu? Gimana? ya nanti berarti harus ada hasil belajarnya juga, Pak, kalau ada Ya, tesnya. ya itu harus diambil satu CP ya. Ambil satu CP. Yes. Jadi penggunaan metode titik-titik yang dipilih ya dengan bantuan video tadi untuk meningkatkan hasil belajar dan minat belajar itu. Oke. Jadi jadi eh, variabel bebasnya satu, variabel terikatnya dua. Itu ya variabel bebasnya adalah metode tadi, variabel terikatnya itu adalah hasil belajar dan minat Mm-mm. belajar itu. Nanti saya kirim aja nanti tinggal tinggal milih karena kalau hanya penjelasan jelas waktunya nggak cukup dan mungkin kurang paham. Tapi kalau saya beri contoh, contoh dipelajari, nggak paham bisa tanya itu lebih lebih tepat pada sasaran. Jadi nanti yang lain-lainnya kan menyesuaikan. Nanti tentang rumusan masalah nanti menyesuaikan. Dan kalau kalau penelitian pengembangan itu harus menghasilkan produk. Produknya bisa berupa modul, bisa berupa buku, bisa berupa alat peraga atau video. Tapi kalau penelitian pengembangan itu butuh waktu lama, Bu. Tapi kalau eksperimen itu tidak butuh waktu lama. Ini Bu Dwi kan masih waktu lama cukup, masih punya waktu banyak loh. Oleh karena itu nanti saya berikan contoh kan bisa memilih. Saya milih yang pengembangan, silakan nggak apa-apa. Saya milih yang eksperimen nggak apa-apa nanti. Saya bimbing sampai selesai dari A sampai sampai Z gitu ya. Ini mungkin belum pengalaman sehingga nggak apa-apa kalau masih ada kesalahan maklum ya karena kadang-kadang S1-nya sudah cukup lama sehingga lupa gitu ya. Bu Dwi perlu ada yang tanyakan monggo silakan. Jadi ini saya dapat kesempatan untuk memperbaiki proposal dan PPT-nya, Pak. Dan nanti bisa saya upload lagi di Sunan. Ya nggak usah diupload lagi yang penting diperbaiki saja Bu. Nggak beban nanti Oke. jenengan yang penting sudah dianggap sudah. Yang penting ini kan ke depannya tuh Bu. Ini kan hanya proposal saja nanti dibuat proposal. Kalau nggak usah PPT nggak usah. Terus nanti berikutnya di berikutnya nanti bisa diupload proposalnya saja. Setelah saya setelah saya nanti diserahkan ke saya dulu, saya bacanya, saya koreksi dulu. Kan bukannya sekali itu Bu, yang namanya konsultasi kan bukan Oke. berkali, tapi nanti japri saja biar
nggak mengganggu yang lainnya gitu ya, nggak apa-apa gitu Bu ya, udah berupa upaya sudah bagus ya saja karena ini kuanti tapi tadi ditulis kuali. Kalau kalau kuali itu kalau kuali itu contohnya seperti punyanya Bu Mami, studi kasus itu hanya deskripsi, menggambarkan, menceritakan apa yang terjadi di satu sekolah. Tapi kalau Bu Dwi ini kan eksperimen, eksperimen kan uji coba. Ini kan di kelas, tadi di kelas di SD mana tadi. Begitu Bu ya. Ada lagi yang Iya, ditanyakan Pak. monggo. Jadi, Ambon, terima kasih atas ya, penjelasannya, Pak. sama nanti saya Sabrinya besok pagi ya saya kirimi contoh. Begitu, Mas Doni, saya kembalikan ke Mas Doni lagi. Iya, terima kasih Bu Dwi Anis Fitriani untuk kesempatan yang ketiga atau yang terakhir di malam hari ini. Saya persilahkan Bu Niken Rismanawati. Monggo Bu. Kedengaran nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Oh, nggak mau nggih. Sudah terlihat Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat? Masih proses, Bu. Yes, Bu. Oke, baik. Sampun nggih? Belum. Oh, belum. Bu. Oh, udah, ya. Baik, ini eh, yang terhormat Bapak Gunawan beserta rekan-rekan Bapak Ibu, perkenalkan saya mempresentasikan untuk proposal saya, nggih. Ini mengenai peran orang tua terhadap perkembangan anak. Ini eh saya besarin sebentar. Eh, Dilatar belakangi dari perkembangan anak merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah peran orang tua. Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter, perilaku, kemampuan anak. Orang tua wajib memberi bekal pendidikan untuk anak tidak hanya dari segi pendidikan umum, melainkan juga dari segi pendidikan agama, sehingga anak memiliki bekal yang cukup untuk terjun ke masyarakat nantinya. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yang pertama, eh, apa peran orang tua terhadap perkembangan anak. Kemudian untuk yang keduanya, bagaimana interaksi antara orang tua dan anak mempengaruhi perkembangan anak. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran orang tua dalam perkembangan anak. Yang kedua, menganalisis dampak interaksi orang tua terhadap perkembangan anak. Manfaat untuk penelitian ini adalah sebagai untuk peneliti sebagai pengalaman tambahan yang bisa digunakan untuk acuan peneliti dalam mengasuh anak. Kemudian untuk manfaat untuk orang tua diharapkan dengan adanya penelitian ini orang tua bisa lebih care dalam mendidik anak sejak dini supaya kelak nanti sudah dewasa mampu bersaing di dunia nyata atau dunia yang sesungguhnya dikarenakan sudah memiliki fondasi yang kuat yang sudah didapatkan dari kedua orang tuanya. Kemudian manfaat untuk pendidikan diharapkan dengan adanya penelitian ini para pendidik lebih bisa meningkatkan komunikasi secara intens dengan orang tua dalam memantau perkembangan anak.
Ruang lingkupnya, subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan siswa yang diambil secara acak. Kemudian untuk objek penelitian adalah orang tua siswa yang diambil secara acak. Eh, ini, oh ini Bapak, kajian pustaka. Yang pertama pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak seperti yang sudah dijelaskan di atas berdasarkan ya ini ya, ini sudah dijelaskan yang relevan dengan penelitian ini adalah anak-anak dalam Juwariah di tahun 2010 ini bahwa anak sebenarnya dilahirkan dengan membawa fitrah beragama yang benar namun dalam perkembangannya harus supaya tidak menyimpang dari ajaran agama, maka hal ini disebabkan karena kurangnya kewaspadaan dari orang tua atau para pendidik. Saya ambil yang tidak banyak ya Bapak ini ya di sini ya, karena memang kalau untuk lebih lengkapnya saya ada di Word-nya. Kemudian untuk metodologi rancangan penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan juga menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung melalui objek penelitian. Kemudian yang kedua wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan informan dalam hal ini adalah orang tua siswa tadi nggih, yang berpedoman pada lembar wawancara yang akan disediakan. Kemudian untuk teknik analisa data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kata-kata untuk menggambarkan dan menjelaskan kegiatan dan hasil kegiatan yang terjadi terhadap peran orang tua di Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jepulau, Kabupaten Kudus. Baru sampai di sini, Bapak, Ibu. Ini cukup untuk dari saya. Saya kembalikan ke Bapak. Mohon Ya, untuk ya. sarannya, Bapak. Dimatikan, dihilangkan dulu Bu handphonenya. Baik, pendeknya Bapak. ya. Iya, Kalau kita lihat dari judulnya ya, iya, judulnya ini kan penelitian kualitatif ya, yang betul, Bapak. kualitatif ya. Nanti kalau kualitatif itu diambil satu sekolah aja ya, Bu, ya. Biar sekolah yang dianggap peran orang tuanya sangat sangat penting. Ya. Gitu. Jadi kalau nanti tadi seperti sama dengan punyanya Bu Mami ya. Jadi punya Bu Iya, Mami tadi kan tentang komunitas belajar. Kalau punyanya Bu Bu, Bu siapa yang lupa saja. yang pertama. Bu siapa Bu? Saya, Bu Niken. Bu Niken ya. Tanya Bu Iya, Niken itu adalah juga studi kasus ya. Itu tadi iya. belum dijelaskan di SD apa di TK atau di PAUD atau di SMP ya. Di SD sebenarnya, Bapak, saya ambil datanya. Saya masih Ya bingung di menempatkannya itu, Bapak. Karena kan, eh, gimana? nggih, eh, saya ingin mewawancarai orang tua, tapi berdasarkan dari kasus yang terjadi pada siswa di satu SD, seperti itu, Bapak. Maksudnya kasus apa maksudnya? Kasusnya ini anak-anak itu kan kadang eh, ada yang apa ya, ketika di sekolah ada yang malas-malesan, tidak mengerjakan PR, kemudian ada yang mengantuk, seperti itu, Bapak. Nah, di situ saya pengen pengen melihat ini sebenarnya ada apa, kenapa. Kemudian saya pengen melihat bagaimana dengan peran orang tuanya eh, dalam mempersiapkan anak ketika sekolah, seperti itu, Bapak. Dari Hmm. dari pagi, kemudian dari belajarnya, kemudian dari komunikasinya, seperti itu, Bapak. Hmm. Itu itu Iya. di SD-nya sendiri atau SD orang lain kira-kira? Kira-kira Di perkiraan. orang lain, Bapak.
di SD Jadi orang lain. jadi yang lain ya. Iya, Eh, ya begitu kalau tadi kalau kalau rumusan masalahnya tadi yang pertama latar belakang ya. Jadi kalau nanti kalau di dalam penulisan penelitian itu nggih. misalnya misalnya tadi contohnya di latar belakang. Jadi eh, peran orang tua terhadap anak itu dijelaskan menurut pendapat siapa. Yang pertama, berpendapat pendapat pengarang yang kedua, pendapat pengarang yang ketiga. Lah nanti baru disimpulkan. Nanti kita sebagai peneliti tidak bisa berpendapat hanya sebatas asumsi. Jadi Oh iya. peneliti itu menyimpulkan pendapat si A, pendapat si B, pendapat si C harus disimpulkan. Misalnya peran orang tua terhadap pendidikan anak. Terus berikutnya peran orang tua di dalam komunikasi pendapat siapa baru disimpulkan. Begitu ya Bu ya untuk Baik, itu. Bapak. Jadi terus untuk tata cara penulisan bisa dibaca di buku pedoman penyusunan tesis UMK. Jadi ya, kalau mengutip kurang dari 40 kata, itu caranya bagaimana? Terus mengutip yang kutipannya itu lebih dari 40 kata, itu tata cara penulisannya bagaimana. Begitu ya. Di situ ada Baik, lengkap kok. Bapak. Ada contohnya Baik, Bapak. lengkap. Rumusan masalahnya tadi apa? Rumusan masalah yang pertama. Dua kalau salah tadi apa? Tolong dibaca rumusan masalahnya. Bentar, Bapak. Bentar ya, Bapak. Yang kedua, bagaimana interaksi antara orang tua dan anak mempengaruhi perkembangan anak, Bapak? Yang pertama, Yang pertama, bentar, yang scroll dulu. Yang pertama, apa peran orang tua terhadap perkembangan anak? gitu ya. Jadi kalau kalau jangan jangan menggunakan kata pengaruh ya. Karena kata Oke. pengaruh itu miliknya kuantitatif ya. Kalau kata-kata Oh, pengaruh itu baik. miliknya kuantitatif. Kalau miliknya kuantitatif nanti ada uji statistik lah. Lah di penelitiannya jenengan kan nggak menggunakan uji statistik begitu ya. Jadi jangan menggunakan kata-kata pengaruh. Bisa bisa diganti yang lainnya gitu ya. Nanti Baik, bisa Bapak. bisa mencari coba nanti googling mencari di internet penelitian yang Iya. sejenis itu loh. Nanti kan akan akan kita akan mendapatkan inspirasi dari sana. Jadi kalau kalau kita membaca tesisnya atau penelitian orang lain itu Iya. bisa membantu kita dalam menulis itu ya. Terus Iya, baik, Bapak. pengambilan datanya itu kalau pengambilan data secara acak atau Ya. random itu miliknya kuantitatif. Jadi kalau Oh, kualitatif jadi ya iya. lokasi penentuan itu menggunakan purposive sampling ditentukan oleh peneliti, dicari Iya. sekolah yang dianggap bagus sekali atau Iya. jelek sekali. Jadi dua bisa bisa ekstrim atas atau ekstrim bawah. Misalnya kok ada sekolah kok bagus, kualitasnya bagus, lomba-lomba sering menang. Apakah itu ada peran orang tua atau hanya peran sekolah? Itu kan keinginan rasa ingin tahu dari peneliti untuk mencari jawabannya itu bisa bisa lokasinya ditentukan oleh peneliti ya, bukan bukan random ya. Kalau random Ya, itu baik. kuantitatif kalau random. Jadi kalau kalau kualitatif
itu tempat penelitiannya atau Ya. unit analisisnya ditentukan oleh peneliti sendiri. Jadi, seperti miliknya, tadi miliknya Bu Mami itu kan sudah jelas tempat lokasi atau tempat penelitiannya. Begitu ya, itu Bu ya. Ya, baik Ya, Bapak. Ya. gambaran secara global. Nanti dicari Bu ya, dicari Ya. contohnya. Dan saya juga membantu mencari contoh-contoh yang relevan dengan penelitiannya dengan begitu ya. Baik Kalau Bapak. ada yang perlu ditanyakan lagi silakan. Kalau semisal begini Bapak, ini saya mengambil untuk penelitiannya itu kan berdasarkan dari eh, misalkan ya kelas ada satu sekolah itu ada anak-anak yang bermasalah tadi Bapak. Itu termasuk acak atau bagaimana Bapak? Kalau yang bermasalah kan sudah tertentu Bu. Misalnya harus sekolah itu misalnya ada yang bermasalah 10 ya diambil semua 10 gitu. Oh, oke. Kalau yang gitu itu kan bukan, kalau hanya satu kan kurang. Harus sekolah Iya. kan misalnya harus sekolah itu Iya. ada 10 atau 15 yang anak-anak yang dianggap bermasalah. Itu nanti Iya. dilihat dulu karena di dalam penelitian itu kan ada etikanya ya, kira-kira yang bermasalah itu mau tidak diteliti orang tuanya gitu kan. Itu karena ada semua orang tua tuh mau diajak atau mau membantu penelitiannya gitu ya. Jadi nanti misalnya di satu sekolah yang banyak Iya. anak-anak yang bermasalah, sebelum diteliti ditanya dulu ya, apakah orang tuanya atau anaknya atau kepala sekolahnya, gurunya mau diajak wawancara. Itu yang penting ada komunikasi antara peneliti dan tempat penelitian sehingga nanti biar bisa jelas, solusinya juga jelas. Begitu? Ada Iya. lagi? Enggak Bapak. Cukup ya? Iya, cukup Bapak. Ya. Terima Terima kasih. kasih. Ya, saya serahkan kembali ke Mas Doni, monggo. Silakan, Mas Doni. Oke. Terima kasih kepada Bu Niken yang telah mempresentasikan proposalnya dan terima kasih pula kami ucapkan kepada Bapak Dr. Gunawan Setiadi yang telah memberikan penguatan. Maka dengan berakhirnya presentasi yang ketiga tadi, materi presentasi proposal pada kesempatan malam hari ini sudah berakhir dan akan dilanjutkan lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Tetap semangat, tetap kompak, sehat selalu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam. hadir di Waalaikumsalam Sunan ya. warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, iya, Pak. Jangan lupa, Wabarakatuh. Iya, Pak. jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Sunan. Sudah ada tempatnya dan sudah ada upload proposal. Terima Baik kasih Bapak. Mas Doni dan para presenter yang telah berupaya untuk presentasi. Kalau ada apa-apa bisa tanya lewat WA grup ya. Tidak apa-apa. Jadi Iya. kalau ada Iya. pertanyaan bisa disampaikan ke WA grup. Kalau nggak ada yang tanya kan tidak tahu saya karena kan kuliahnya kan online. Jadi kalau nggak ada pertanyaan kan saya anggap sudah bisa. Tapi kalau memang ada yang bertanya di WA grup langsung saya jawab. Saya nggak pakai lama. Begitu ada WA masuk langsung insya Allah saya jawab. Kalau ada kata terlambat ya saya sampaikan maaf saya terlambat karena sedang apa gitu. Tapi kalau begitu masuk langsung saya balas. Cukup sekian. Semoga diskusi presentasi proposal bermanfaat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Dokter Firman. Wabarakatuh.